oh ini apalagi sih Black ID sih, apalagi ini Black ID. Cuman hal ini doang, tapi bisa nilainya jadi bisa lebih bagus gitu nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imon dari Black ID. Posisi saya di Black ID sebagai owner dan toko saya ada di Jalan Sultan Agung nomor 3C Bandung. Dulunya sih dari tahun 2004 awalnya. Sebenarnya saya dulu hobi mengoleksi brand luar juga. Maksudnya brand luar tuh pada zaman itu tuh. Dan memang saya suka dengan produk-produk mereka dan kebetulan di saat itu saya memang lagi pengen belajar untuk membuka bisnis seperti ya jualan baju kayak gini aja, kaos-kaos saya gitu. Itu awalnya tahun 2004. Dulu sih nggak kaos dulu sih pertamanya dulu pertama bikin produksi itu di kemeja. Saya bikin kemeja itu cuman 36 piece deh dulu tuh. Nah setelah beres tuh barangnya kan kemejanya udah beres dan setelah si kemejanya itu ada, saya bingung juga untuk ngejual kemana gitu kan. Pada akhirnya ada teman saya yang punya toko, saya titipin ke dia dan alhamdulillah dari situ ada penghasilan lah, maksudnya ada penghasilan. Oh ini kemeja kok kejual ya, padahal itu kemeja biasa aja gitu. Cuman ya alhamdulillah kejual juga gitu ya. Nah dari situ ada tambahan modal lagi, saya terus aja berputar untuk dijadiin modal. Nah itu sih sebenarnya pertamanya. Dari sisi barang sih memang kita selalu berinovasi ya. Salah satunya yang kemarin saya bikin dari kalau anak-anak jahit bilangnya ini bis. Biasanya kan kalau teman-teman yang lain ya udah aja bis aja nggak ada warna. Kalau saya pakai ini. Jadi ini sih sebenarnya yang walaupun kecil gitu ya. Walaupun kecil tapi detailnya dapat, terus memang pengaruh ke konsumen. Jadi oh ini apalagi sih Black ID sih, apalagi ini Black ID. Cuman hal ini doang tapi bisa nilainya jadi bisa lebih bagus gitu nantinya. Ya, kalau dari pertama sih sebenarnya dari desain dulu ya. Jadi, kalau saya, orang desain saya itu ada 2 orang, tapi freelance. Jadi, sebelum saya bikin baju atau bikin sama desainnya, saya pasti ngehubungi orang yang desain dulu kan. Ini saya pengen seperti ini, konsepnya seperti ini. Akhirnya dia mengerjakan. Dari pesanan saya, misalkan 2 desain tuh dia pasti bikinnya 5, biar dipilih kan. Akhirnya saya pilih, setelah saya pilih, saya masukin ke orang setting. Nah, orang setting ini dia ngerjain biar dari segi warnanya, detail warnanya sama pembatas warna satu dengan yang lainnya lebih bagus gitu ya. Sablonnya udah ada, tinggal masukin ke orang produksi, bikin sampel dulu, setelah fix 100% udah jadiin ya udah beres gitu kan. Nah, dari situ masuk ke tukang jahit, paling 1 atau 2 hari udah beres. Kita langsung langsung produksi photoshootnya untuk dipromosikan di marketplace. Jadi memang termasuk cepat lah, maksudnya dari mulai desain, setting, sablon, jahit sampai proses foto. Nah itu sebenarnya paling ujungnya sampai proses foto kita langsung untuk mempromosikan di marketplace itu. Kalau sekarang saya lebih ke limited Kang, cuman satu desain itu cuman 60 pieces, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Biasanya kan kalau bikin produk massal kadang-kadang ya dulu juga saya pernah, cuman agak-agak gimana ya kalau produk massal jadi ini banyak gini kan yang pakai gitu. Tapi kalau dengan sistem limited itu kan lebih lebih kelihatan eksklusifnya gitu kan dari dan kita pun dituntut untuk ini barang limited loh, jadi jangan bikin barang yang abal-abal gitu. Memang harus detail dari kualitas, dari bahan, dari sablonnya itu harus benar-benar kita perhitungkan gitu kan. Persaingan antar harga di media sosial tuh, di marketplace itu memang kayak bener-bener banting-banting gitu. Cuman ya kalau kita sih alhamdulillah nggak terlalu sampai segitunya sih, nggak sampai edan-edanan harus sale berapa persen, nggak sampai ke situ sih. Memang ada sih sale atau diskon, cuman nggak terlalu ekstrim banget. Memang seperti itu sih, kadang-kadang si konsumen kita ada yang benar-benar loyal gitu kan, sampai ya udah mending nunggu yang nanti yang baru aja gitu. Kalau dari awal sih sebenarnya saya pernah
pernah ada toko sampai 6 itu Kang. Di pertengahan jalan dengan zaman yang mulai berubah, sekarang apalagi sekarang udah zamannya digital yang online. Dari 6 saya fokuskan sekarang 1. Jadi satu tempat ini, maksudnya satu toko ini, satu kantor, satu gudang, satu atap, udah di sini aja. Jadi semuanya kegiatannya terfokus di salah satu tempat. Sebenarnya alhamdulillah juga sih ya kalau ada online, karena sebenarnya kalau kita memang barangnya berkualitas, kita nggak malu loh untuk mempromosikan di media sosial itu, karena memang salah satu barang itu bisa dikenal atau barang itu bisa laku ya dari kualitas. Walaupun kita nggak ada toko, tapi kalau kitanya kualitasnya bagus, terus cara penyampaian iklannya ke media sosial bagus, itu udah bagus kan. Dan memang terbukti memang penjualan agak naik gitu kan. Kalau kata Sundanya ini mah ya, tong lain-lain. Maksudnya tong lain-lain kan, ya kalau misalkan memang ada kita kelebihan ya udah tabungin aja buat next kita ada keperluan apa atau kebutuhan untuk bikin barang yang baru lagi. Nah itu bisa digunain. Yang biasanya emang gitu sih Kang. Saya juga sebenarnya pernah ngerasain ya di saat wah untung saya gede nih, oh saya beli ini. Sebenarnya itu salah. Lebih baik si profitnya atau keuntungannya ditabung aja sih sebenarnya. Dulu sih sempat mau belok-belok sih, cuman ya itu tadi saya bilang kalau misalkan mau bisnis itu memang harus fokus di salah satu yang kita tuju. Kemarin sih saya sempat belok ke pertanian lah. Setelah saya pelajari, cuman waktu saya untuk di clothing ini, di Black ID ini, waktunya terkuras. Akhirnya saya belok kanan, balik lagi. Sampai sekarang detik ini saya tetap fokus di pakaian aja. Kalau bilang kendala sih memang kalau jam terbangnya udah cukup lama sih emang nggak kerasa, cuman pasti ada aja. Misalkan, jadi saya bikin sampel dulu pernah saya kejadian, jadi kalau mau bikin celana di tempat saya dong. Oh ya udah sih cobain, kata saya kan, cobain bikin sampel. Akhirnya dia jadi, celananya ada, saya fitting dulu kan, enak sih, udah pola udah enak, saku juga sudah saya masukin. Cuman pas saya masukin ke saku ini nggak masuk Kang. Kenapa ya? Karena memang dia bukan vendor produksinya. Jadi memang polanya salah gitu. Kalau dulu sih seperti itu. Kalau sekarang kan udah ya mereka juga udah tahu lah ya polanya seperti apa, patternnya seperti apa. Buat teman-teman yang baru mau mulai bisnis di clothing, sebenarnya fokus aja sih sebenarnya. Fokus dan memang harus mencintai pekerjaannya itu sendiri. Harus benar-benar mencintai Kang. Jadi dengan passionnya dia gitu kan, dengan hatinya dia, memang ini barang harus jadi kebanggaan buat dirinya sendiri gitu, karena kan memang itu brandnya dia. Jadi intinya satu, fokus, dan keduanya harus mencintai si pekerjaannya itu sendiri. Itu aja sih sebenarnya. Di saat kondisi saat ini, saya sarankan sih tetap semangat gitu ya Kang, tetap semangat dan harus gerak kan, itu yang utamanya. Jadi apalagi kalau misalkan kondisi saat ini diem gitu Kang, oh itu udah memang nggak bisa ini ya Kang. Kalau misalkan ada gerakan, ada kreativitas, ada inovasi baru, itu insya Allah lah bisa. Dengan adanya mungkin kalau sekarang lebih ke era digital ya, coba promoin walaupun sedikit, promoin aja, nggak apa-apa. Yang penting ada gerakan, ada karya, inovasi yang bagus, itu udah cukup bagi saya. Jadi jangan diem gitu lah. Desain-desain yang streetwear kayak gitu, atau urban style atau casual style, bisa lihat di Instagramnya Black ID Clothing atau di Black ID Cartel atau di www.blackidclothing.com. Tunggu produk baru yang selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe channelnya Cerita Bisnis. Di situ banyak motivasi atau pengusaha-pengusaha muda yang sukses dan berkarya. Cerita Bisnis, inspirasi pengusaha muda Indonesia. Mantap!